by the mighty Tarak, in the mines of Dagus, the fierce Nemesis, in the Colosseum of Pollux, the wayward General Titus. It is my honor to fight. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini kita akan membahas film Rebel Moon Part 2 yang berjudul Scargiver. Film ini merupakan kelanjutan langsung dari film pertamanya. Nah, buat teman-teman yang belum nonton film pertamanya, wajib nonton terlebih dahulu supaya nggak gagal paham dengan jalan cerita di film ini. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Semua bermula ketika Laksamana Imperium yaitu Atticus Nobil mengunjungi sebuah bulan bernama Veld yang ditinggali sekelompok petani kecil. Bulan tersebut mengorbit pada sebuah planet raksasa dan merupakan wilayah terluar dari kekuasaan Imperium Motherworld, sebuah imperium raksasa yang memiliki ribuan planet koloni di seluruh alam semesta. Tujuan sang Laksamana datang ke tempat tersebut tentu saja bukan sekedar bersilaturahim, melainkan meminta semua persediaan makanan, yang pada akhirnya membuat seorang wanita bernama Korra marah besar, lalu mengumpulkan prajurit terbaik dari seluruh alam semesta guna melawan Atticus Nobil. Seperti yang kita tahu, Korra ini dulunya adalah salah satu prajurit terbaik Imperium yang dianggap berkhianat serta hidup dalam pelarian. Dan setelah mereka memenangkan pertempuran melawan pasukan Atticus, Korra dan para prajurit pemberontak kembali ke Veld untuk memulai kehidupan baru. Mereka menganggap ancaman terbesar telah mereka musnahkan, karena protokol Imperium menyebut jika seorang Laksamana mati, maka mereka wajib menarik mundur pasukannya kembali ke Motherworld. Tapi nyatanya, Atticus Nobil itu berhasil selamat berkat mesin kebangkitan yang dimiliki ilmuwan Imperium. Bahkan mereka itu masih bisa mengirimkan sinyal kesadaran otaknya, yang kemudian Atticus bisa menemui Regent Balisarius melalui transmisi digital lalu melaporkan bahwa ia menemukan Scargiver. Nah, sekedar mengingatkan, Regent Balisarius adalah seorang mantan komandan yang saat ini mengambil alih pemerintahan Imperium pasca terbunuhnya keluarga kerajaan. Setelah berhari-hari melawan Sakratul Maut, Atticus Nobil akhirnya bangkit dari kematian. Lalu ia memberitahu anak buahnya kalau para pemberontak itu kembali ke Veld lalu memerintahkan kapal angkasa menuju tempat tersebut. We welcome you to our humble village. I'm Hagen. This is Dan. Sementara di Veld, kedatangan Korra disambut Dan dan Hagen, lalu meminta mereka berkumpul di balai desa untuk beristirahat. Now please, eat. Namun tanpa sepengetahuan mereka, komandan Imperium yaitu Cassius menghubungi Aris. Cassius ingin memastikan apakah persediaan makanan siap diangkut dalam waktu 5 hari ke depan. Aris menjawab semua sesuai jadwal dan mereka tidak perlu khawatir. Nah, Aris ini adalah prajurit yang datang bersama Atticus untuk mengamankan desa. Tapi Aris malah berkhianat kemudian memihak warga desa. Tentunya kita itu masih ingat kalau di film sebelumnya Atticus sempat meminta warga menyerahkan semua persediaan, dan mereka akan kembali pada waktu yang sudah dijanjikan. Di saat yang sama, Korra memberitahu Hagen bahwa Atticus Nobil berhasil mereka bunuh, yang artinya sudah tidak ada lagi yang mereka khawatirkan. Admiral Noble's dead. A defense won't be necessary. You're wrong. I just received word. Tak lama berselang, Aris memberitahu Korra kalau pasukan Imperium akan datang ke sini dalam waktu 5 hari ke depan. Kabar tersebut tentu saja bertentangan dengan perkataannya. But death is not always deterrent enough for the designs of the Motherworld. Sebagai seorang mantan jenderal, Titus tidak yakin kematian Atticus akan membuat Imperium gentar, apalagi menyangkut persediaan makanan, dan jika mereka akan kembali, maka mereka itu akan kembali. Hagen, call your villagers. Lalu Titus minta semua warga berkumpul. Dalam 5 hari ke depan, armada Imperium akan datang ke tempat ini mengambil hasil panen. Namun, memberi mereka bukan berarti menyelesaikan masalah, karena bisa saja mereka itu akan menghancurkan planet ini setelah mendapat persediaan. Untuk itulah Titus minta warga memanen gandum dalam 3 hari sebelum pasukan Imperium datang ke sini. Lalu gandum-gandum tersebut akan mereka sembunyikan di setiap bangunan di desa ini sebagai strategi pertahanan dan alat negosiasi.
Dengan begitu, Imperium tidak akan berani menghancurkan desa atau mereka akan kehilangan gandum tersebut. Dan yang terakhir, Titus akan melatih mereka strategi perang setidaknya untuk pertahanan diri jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. You think they'll learn to trust one another? Korra kemudian menceritakan alasan ia kabur dari Imperium kepada Gunnar. Semua berawal ketika Korra atau yang saat itu dipanggil Artelais ditunjuk menjadi pengawal Putri Raja. Saat itu ia bersama Raja, Ratu, dan Putri itu sendiri menghadiri peresmian kapal tempur terakhir yang menandai era kedamaian ada di depan mata. Namun hari itu adalah hari di mana sebuah pengkhianatan dilakukan. Raja dan Ratu dijebak kemudian ditikam Balisarius, sementara Korra diperintahkan menembak sang Putri Raja. Balisarius, I am talking to you. Meskipun perbuatannya itu bertentangan dengan hati nuraninya, Artelais tetap menunjukkan kesetiaannya pada sang ayah angkat yang telah membesarkannya tersebut. Balisarius pernah berkata kalau sang Putri Raja harus mati. Ia tidak ingin pewaris yang diramalkan sebagai pembawa kedamaian tersebut merusak tatanan perang yang sudah mereka perjuangkan selama bertahun-tahun demi mencapai kejayaan. Bagi Balisarius, peperangan tetap harus dilakukan untuk melindungi kerajaan dari pihak-pihak yang ingin menjatuhkannya. Caesar! What have you done? Namun setelah ia menembak sang putri, Balisarius malah mengkhianatinya dengan menyebut Korra sebagai pembunuh keluarga kerajaan. The assassin of the royal family. Caesar! Tapi Korra dengan cepat menembak prajurit lalu menodongkan senjata ke arah Balisarius yang telah memperalatnya. Beruntungnya, Korra itu tidak membunuh ayah angkatnya tersebut dan lebih memilih meninggalkan kapal lalu hidup dalam pelarian. Itulah kenapa Korra menjadi buronan paling berharga bagi Imperium karena ia dianggap sebagai pembunuh keluarga kerajaan. Namun, satu hal yang tidak akan pernah ia lupakan adalah perkataan sang putri. Ia memaafkan Korra sesaat sebelum menembaknya. Entah apa maksudnya, tapi Korra benar-benar sangat menyesali perbuatannya. I forgive you. Esok paginya, seluruh warga desa mulai memanen gandum. Ketika warga sedang beristirahat, seorang anak kecil mengerjain Nemesis yang sedang tidur. Baik Korra, Titus, ataupun yang lainnya nampaknya benar-benar menikmati kedamaian dan keindahan di planet ini. Sementara di luar angkasa, Admiral Atticus nampaknya udah sadar sepenuhnya. Tapi sebelum melanjutkan kepemimpinannya, Atticus itu wajib menjalani psikotes untuk membuktikan kalau dia itu masih layak memimpin. Atticus tentu saja menolak lalu membunuh sang dokter. Cassius memberitahu saat ini mereka sedang menuju Veld dan akan sampai dalam waktu 5 hari ke depan. Any protests from the villagers? Malam harinya, Cassius kembali menghubungi Aris. Aris melapor gandum masih dipanen dan ketika mereka datang, semua hasil panen sudah menjadi tepung. Jadi komandan tidak perlu khawatir. Lalu Cassius bertanya di mana kapten dan rekan-rekannya. Aris tentu saja berbohong bahwa mereka sedang mengawasi warga dan seluruh laporan diserahkan padanya. Very well. These dogs deserve nothing but our boot. The Scargiver is among them. Selesai komunikasi, Atticus memberitahu Cassius bahwa anak buahnya itu berbohong dan telah berkhianat. Sudah jelas bahwa Scargiver dan yang lain ada di sana karena tidak mungkin seorang kapten menyerahkan komunikasi penting pada seorang prajurit. Sementara di balai desa, Sam membagikan tanda kehormatan pada Korra dan setiap prajurit yang rela mengorbankan nyawa demi melindungi desa ini. Meski hanya sebuah penghargaan sederhana, tapi maknanya itu sangat dalam bagi mereka yang selama ini dianggap penjahat ataupun pemberontak. Dan setelah itu, mereka merayakannya dengan makan dan minum bersama. Tak ketinggalan, Titus menyanyikan gending dadang gulo yang membuat para warga terhanyut. Bahkan Jimmy pun larut dalam nyanyian tersebut. Para prajurit, esok paginya, Titus mengumpulkan warga desa.
Ia ingin setiap kantong gandum yang mereka miliki disimpan di setiap bangunan yang ada di desa ini. Hal ini bertujuan agar Imperium tidak memborbardir mereka atau mereka akan kehilangan gandum tersebut. Lalu Aris menunjukkan saat ia datang ke sini, mereka itu membawa persenjataan lengkap, seperti senjata, bahan peledak, rudal penghancur, ataupun radio komunikasi. Mereka bisa menggunakannya untuk mempertahankan diri. Korra dan Aris kemudian mengambil pesawat angkasa yang Korra gunakan untuk mendarat di planet ini sebelumnya. Dan ternyata pesawat itu masih berfungsi dengan sangat baik. Everyone must share the truth. Malam harinya, Titus meminta rekan-rekannya berbagi kebenaran tentang sejarah kehidupan mereka sebelum hidup dalam pelarian, untuk meningkatkan rasa kepercayaan di antara mereka. Atau bisa dibilang ini adalah sesi curhat tentang masa lalu. Dimulai dari dirinya. Titus dulunya adalah seorang jenderal kepercayaan Balisarius dengan jumlah pasukan yang sangat besar. Saat itu, Titus diperintahkan mendatangi sebuah wilayah yang diketahui ingin merdeka dari tirani Imperium. Tujuannya tentu saja untuk menakut-nakuti mereka dengan kekuatan besarnya. Namun, bangsa pemberani itu menolak tunduk, yang membuat Balisarius menjadi murka kemudian minta Titus menghancurkan seluruh planet. Tapi Titus menolak dan sebagai konsekuensinya pesawatnya itu ditembak jatuh oleh sang bupati. Titus tentu saja marah dengan perlakuan Balisarius yang membuat ia dan pasukannya berbalik melawan pasukan Motherworld hingga kehabisan amunisi. Regent Balisarius kemudian memerintahkan eksekusi massal. Titus mencoba membuat kesepakatan nyawa pasukannya ditukar dengan dirinya. Tapi Regent Balisarius adalah sosok yang kejam bagai iblis, kemudian mengeksekusi seluruh prajurit di hadapannya. Perasaan bersalah itulah masih ia rasakan hingga saat ini, bagaimana sebuah kesetiaan itu dibayar dengan penderitaan. Milius kemudian menceritakan masa lalunya. Saat itu ia sedang bekerja di tambang ketika pasukan Imperium tiba-tiba datang menyerbu. Seperti yang dikatakan Titus, mereka itu benar-benar gila pertempuran. Beruntung pasukan pemberontak yang dipimpin Blood X bersaudara menyelamatkannya. Saat itulah ia menemukan keluarga baru dan bertekad akan melakukan perlawanan bersama Blood X bersaudara. Hampir sama dengan Milius, Nemesis dulunya hanyalah seorang nelayan yang tinggal di sebuah planet di ujung tata surya. Tapi Balisarius mengetahui kalau bangsa Nemesis adalah bangsa yang suka berperang. Karena itulah Balisarius membunuh semua orang dengan kejamnya. Untungnya Nemesis itu berhasil selamat. Lalu ia mengambil artefak peninggalan perang, memotong kedua lengannya dan menggantinya dengan lengan robot sebagai pengingat bahwa ia akan melakukan balas dendam suatu hari nanti. My blood awakened them. Beda cerita dengan Tarak. Di antara yang lain, Tarak ini terlahir sebagai seorang bangsawan. Dia adalah putra mahkota dari sebuah kerajaan besar yang memimpin sebuah planet. Sang raja saat itu mencoba melakukan hubungan diplomatik dengan Imperium untuk mencegah konflik. Namun sang raja justru tewas di tangan Balisarius, lalu mengirim jasadnya pulang sebagai pertanda bahwa mereka akan melakukan invasi. Dan tak lama setelah pemakaman, Motherworld datang menyerbu. Saat itu Tarak menyaksikan sendiri betapa kejamnya Imperium di bawah kekuasaan Balisarius. Sang ratu memutuskan bunuh diri untuk menjaga kehormatannya. Sementara Tarak itu diasingkan ke planet lain agar darah keturunan kerajaan tetap terjaga yang sebenarnya sudah tidak ada lagi. Dan yang terakhir adalah Korra. Semua orang sudah tahu kalau Korra adalah Artelais, dibesarkan Balisarius dan menjadi prajurit terbaik Imperium. Tapi seperti yang lain, Korra ini adalah korban fitnah ayah angkatnya sendiri. The village is ready. Selesai sesi curhat, Hagen memberitahu kalau persiapan sudah selesai dan sebaiknya mereka itu segera beristirahat. Esok harinya, Korra pergi menyembunyikan pesawatnya untuk keadaan darurat. Tapi di tempat itu, Korra tanpa sengaja bertemu dengan James, robot pelindung keluarga kerajaan. Jimmy berterus terang, selama di desa ini, ia terus memperhatikan aktivitas warga yang cukup mempengaruhi dirinya. Meski dia ini adalah robot pelindung kerajaan, yang semestinya lebih memihak pada Imperium. Hanya saja, ia tidak pernah memiliki kesempatan melayani raja ataupun melindungi putri dari kematiannya. Korra menyebut mereka berdua ini memang diciptakan Imperium untuk menjadi mesin pembunuh. Tapi ketika Jimmy menyelamatkan Sam sebelumnya, hal itu menandakan Jimmy itu berpihak pada warga meski ia tidak menyadarinya. Lalu Jimmy bertanya, sebenarnya apa yang Korra harapkan dari perlawanan ini?
Bukankah Korra sudah tahu bahwa ia itu tidak akan bisa memenangkan pertempuran ini lalu meninggalkannya? You cannot win. Tak lama berselang, kapal tempur Dreadnought terlihat di angkasa. Melalui sensor pemindai, Atticus melihat tumpukan gandum disimpan di setiap bangunan penduduk, serta wanita dan anak-anak berkumpul di balai desa. Atticus ingin menghindari peperangan secara langsung, lalu meminta anak buahnya diam-diam menyelinap ke balai desa kemudian menangkapi wanita dan anak-anak. Sementara ia akan mengalihkan perhatian dengan mencoba bernegosiasi dengan para petani. Akan tetapi strategi tersebut dibaca Nemesis yang melihat salah satu pesawat memisahkan diri dari rombongan dan bersiap memberi serangan kejutan. Turun dari pesawat, Korra langsung menemui Atticus yang ternyata baru saja memotong rambutnya. Korra minta kesepakatan. Ia ingin Atticus segera pergi dari sini setelah mendapatkan gandum yang ia butuhkan. Jika tidak, Korra tidak segan melakukan perlawanan. Atticus tentu saja menolak. Ia datang ke sini atas perintah Balisarius untuk menangkap dirinya dan Atticus tidak ragu membumi hanguskan planet ini. Usahanya menyimpan gandum di setiap bangunan serta menyembunyikan wanita dan anak-anak di balai desa tidak ada gunanya. Meskipun hal itu sedikit menghambat tujuannya, tapi ia akan mempertimbangkan keselamatan warganya jika Korra mau ikut bersamanya dan meninggalkan planet ini dalam kedamaian. Korra yang sedari awal khawatir Atticus itu akan berbuat nekat setuju untuk ikut dengannya. Dalam hati, Korra tidak ingin warga desa menderita hanya karena dirinya. Namun ketika Korra berpamitan, Gunnar melarangnya karena ia tahu Atticus tidak mungkin menepati janjinya. Lalu Gunnar menembak lonceng tanda peperangan dimulai. Dari dalam persembunyian, Michael merudal pesawat Atticus hingga hancur berkeping-keping. Tak berhenti sampai di situ, warga yang lainnya turut menembaki pasukan dari tempat persembunyian. Tapi tak butuh waktu lama, Atticus menemukan persembunyian mereka lalu menghajar warga satu persatu. Sementara itu, Korra dan Gunnar memanfaatkan keributan tersebut untuk pergi ke tempat di mana Korra menyembunyikan pesawatnya. Lalu di tempat lain, pasukan penyusup sampai balai desa di mana Nemesis dan Aris sudah menunggu lalu memberikan serangan dadakan. Setelah puas menghajar para petani, sebuah pesawat turun menjemput Atticus dan melihatnya lalu berusaha membunuhnya. Tapi seorang petani bukan lawan sebanding bagi seorang Laksamana. Atticus mengalahkan Dan lalu melemparnya dari atas pesawat dan setelah itu Atticus kembali ke kapal tempurnya. Di sisi lain, Korra dan Gunnar saat ini terbang menuju Dreadnought. Gunnar sengaja memasang bom asap agar pasukan Imperium mengira salah satu pesawat prajuritnya itu terkena tembakan. Lalu Korra menghubungi kontrol kalau ia kehilangan kendali dan meminta mereka mengambil alih kendali. Strategi itu pun berhasil. Musuh mengira pesawat Korra adalah salah satu dari mereka lalu membawa masuk ke kapal angkasa. Sementara di bawah, Titus, Tarak, dan Nemesis masih berjuang melawan pasukan Imperium. Tidak peduli seberapa banyak mereka, warga itu tidak takut sama sekali. Namun di tengah pertarungan tersebut, Nemesis kehilangan lengannya. Tanpa lengan robotnya, Nemesis dibuat tak berdaya. Tapi berkat bantuan Ethan, perhatian musuh teralihkan lalu dengan cepat Nemesis menusuk lehernya. Namun sayangnya, Nemesis harus gugur dalam pertempuran tersebut. Sementara di terowongan, seorang petani terdesak yang membuatnya nekat meledakkan terowongan tersebut dan berhasil membunuh pasukan Imperium dalam jumlah yang besar. Momentum itu dimanfaatkan Titus dan yang lainnya memberondong pasukan Imperium hingga habis tak tersisa. Semua orang pun merayakan keberhasilan tersebut. Akan tetapi dari balik kepulan asap muncul kendaraan lapis baja bersama ratusan pasukan Imperium. Mereka menyerang pasukan pemberontak hingga memaksa mereka mencari tempat perlindungan. Sementara di kapal Dreadnought, pasukan Imperium membawa Korra dan Gunnar ke ruang medis untuk diobati. Korra dan Gunnar memanfaatkan situasi tersebut untuk menyerang prajurit. Tujuan mereka adalah meledakkan ruang mesin lalu kembali ke darat. Korra meminta Gunnar menjaga pesawat, sementara ia akan menyusup ke dalam karena secara teknis dia itu lebih mengetahui seluk-beluk kapal ini. Sampai di ruang mesin, Korra memasang bom waktu, tapi aksinya tersebut diketahui prajurit yang kemudian menyalakan alarm.
Saat diberitahu kalau ada penyusup wanita di dalam kapal, Atticus langsung menyadari kalau penyusup itu adalah Archelaus. Atticus pun gak mau ambil pusing. Ia memerintahkan Cassius membumi hanguskan permukaan dengan senjata pemusnah. Tapi Cassius mengingatkan kalau gandum itu belum diangkut dan pasukan mereka sedang bertempur di bawah. Atticus gak peduli, mereka masih bisa mencari gandum di tempat lain. Lagi pula berkurangnya jumlah pasukan artinya berkurang juga jumlah kebutuhan makanan. Dan yang terpenting, mereka harus segera menangkap Scargiver lalu kembali ke Motherworld. Lalu di bawah, pasukan pemberontak dan para petani semakin terdesa. Namun di tengah gempuran pasukan Imperium, Jimmy tiba-tiba muncul bak pahlawan kesiangan. Robot kerajaan yang sudah menaklukkan ribuan planet itu akhirnya memihak warga desa, kemudian menyerang pasukan Imperium hingga habis tak tersisa. Sementara di kapal Dreadnought, Gunnar menghubungi Cora agar segera kembali ke pesawat sebelum bom yang mereka pasang meledak. Tapi kemunculannya sudah ditunggu Atticus di hangar. Namun bersamaan dengan hal tersebut, bom yang dipasang Cora meledak hingga membuat kapal angkasa itu kehilangan kendali. Gunnar melihat Atticus lengah lalu mencoba menembaknya. Tapi tembakan itu meleset dan justru Gunnar tertembak di perutnya. Cora dan Atticus kemudian saling menyerang dan terjadilah adu pedang ala-ala film Star Wars. Tapi seperti yang kita tahu, Atticus ini bukanlah lawan yang mudah dihadapi. Penjahat itu berhasil menyudutkan Cora dan membuatnya tak berdaya. Namun dari belakang, Gunnar memanfaatkan kelengahan Atticus lalu menusuknya dengan lightsaber. Mereka berdua kemudian bergegas naik pesawat kemudian mendarat di permukaan. Bersamaan dengan hal tersebut, rombongan pasukan Blood X datang membantu. Meski mereka itu datang terlambat, tapi setidaknya mereka itu membantu menghancurkan sisa-sisa pasukan Imperium. Dan kemenangan pun dipastikan menjadi milik Cora dan pasukan pemberontak. Namun sayangnya, akibat luka tembak di perutnya, Gunnar gugur dan meninggalkan luka mendalam bagi Cora dan yang lainnya. Saat pemakaman, Cora berterus terang bahwa sebenarnya dialah pembunuh Putri Isa atas perintah Balisarius. Hal itu menandakan bahwa Cora adalah orang yang paling bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. Namun Titus ternyata sudah mengetahui segala tentang dirinya. Hanya saja Cora itu bukanlah pembunuh Putri Raja, karena sebenarnya putri itu masih hidup. Putri Isa lebih dari sekedar kematian dan merupakan keajaiban itu sendiri. Itulah kenapa Putri Raja diramalkan akan membawa kedamaian bagi alam semesta. Peperangan ini tidak akan pernah usai selama Balisarius masih hidup, dan tugas mereka selanjutnya adalah menemukan sang putri kemudian berjuang bersama-sama. Semua yang ada di sini sudah tentu akan mendukungnya, tidak peduli seperti apapun masa lalunya. Bahkan James, robot pelindung keluarga kerajaan, kini punya alasan untuk mencari putri yang hilang dan akhirnya film pun bersambung. It is my honor to fight. Nah, seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya, film kedua ini belum akan mengakhiri petualangan Cora dan kawan-kawan. Karena memang film ini tuh dimaksudkan akan menjadi film serial dengan jumlah mungkin sekitar 6 film sesuai dengan kisah aslinya. Nah, sekedar informasi, kalau hingga saat ini atau setidaknya video alur ini dibuat, belum ada konfirmasi mengenai tanggal rilis film ketiganya. Lagi pula, menurut sumber yang Mimin baca, proses syuting film ketiganya aja belum dimulai. Jadi mungkin film lanjutannya tidak akan rilis di tahun ini dan mungkin akan rilis di tahun depan. Lalu mengenai Putri Raja yang diceritakan masih hidup, hal tersebut mungkin saja memang benar adanya. Karena dalam film pertamanya, Raja sempat mengatakan kalau sang putri akan membawa kedamaian bagi alam semesta, yang artinya perannya itu sangat penting di dalam film ini. Jika diperhatikan, Putri Raja sempat mengeluarkan cahaya ketika ditembak Cora, yang mengisyaratkan bahwa dia memang keajaiban itu sendiri. Tapi sayangnya di akhir film tidak dijelaskan di mana dia dan apa yang terjadi setelah penembakan tersebut. Tapi ya sudahlah, karena memang film ini kan masih berlanjut dan belum ada bocoran sinopsis sama sekali, jadi lebih baik kita bersabar menunggu. Itulah alur film Rebel Moon Part 2. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di perjalanan angkasa berikutnya.